Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis peluang lahan terdegradasi dengan anggota kelompok Tia Ayu, Tara Abila, Farabila Ayu, Rodia Priustin, Afina Nuzara, Ainur Rohimah, Mutia Azara, dan Azara Putri. Lokasi lahan yang diamati adalah di Lumbung Pendem Asik, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, dan di Desa Gadikulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lahan yang pertama diamati adalah lahan monokultur dengan komoditas jagung. Pada lahan dilakukan pengamatan sifat fisik dan kimia tanah. Sifat fisik diantaranya adalah konsistensi dan struktur. Konsistensi pada lahan ini adalah gembur dan strukturnya granular. Yang kedua adalah pengamatan bobot isi tanah. Bobot isi pada lahan tersebut memiliki berat dasar 420 gram dan berat kering 340 gram. Selanjutnya, pengamatan sifat kimia lahan. Dapat diketahui bahwa pada lahan tersebut kekurangan unsur hara nitrogen, di mana tanaman jagungnya memiliki daun yang menguning yang diawali pada bagian bawah daun dan lama-kelamaan mengering. Permasalahan yang dapat dilihat pada lahan ini adalah dampak negatif dari pola tanam monokultur, di mana menyebabkan tanaman mudah terserang hama dan penyakit. Permasalahan yang kedua adalah pengolahan tanah yang intensif. Komoditas jagung sebagai tanaman semusim memerlukan pengolahan lahan setiap musim tanam. Semakin tinggi intensitas pengolahan lahan menyebabkan biodiversitas makrofauna tanah semakin menurun karena adanya perubahan lingkungan tanah yang tidak diinginkan. Lahan monokultur jagung memiliki tanah yang termasuk ke dalam kategori cukup sehat. Hal ini disebabkan oleh tanah lahan monokultur yang masih gembur dan berstruktur granular. Selanjutnya adalah lahan polikultur dengan komoditas bawang merah dan selada. Pada lahan ini juga dilakukan pengamatan sifat kimia dan sifat fisik. Pada lahan polikultur, konsistensi tanah yang gembur, berat basa 420 gram, berat kering 310 gram, struktur tanah granular, dan sifat kimia lahan terdapat gejala defisiensi unsur kalium di mana daun berwarna coklat dan pada ujung daun seperti terbakar. Kelebihan dari lahan polikultur adalah tanah yang lebih gembur dibandingkan dengan lahan monokultur, memiliki aerasi yang baik, serangan UPT lebih sedikit, dan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis komoditas pada saat panen. Dari pengamatan yang telah dilakukan pada lahan polikultur ditemui beberapa masalah, diantaranya defisiensi unsur hara kalium dan terjadinya persaingan unsur hara antar tanaman karena jarak antar tanaman yang tidak terlalu renggang. Lahan ketiga adalah lahan kebun jeruk dengan pengamatan yang dilakukan adalah sifat biologi tanah. Berdasarkan hasil pengamatan seresah, diketahui bahwa ketebalan seresah berkisar pada 1 hingga 1,5 cm, sedangkan understory memiliki ketebalan berkisar 1 hingga 2,5 cm. Kemudian, sifat biologi lain yang diamati seperti keberadaan cacing tanah yang ditemukan sebanyak 3 hingga 10 ekor. Selain cacing tanah juga ditemukan organisme lain sebanyak 1 ekor dan cacing sebanyak 5 hingga 10 ekor. Kelebihan pada lahan jeruk yaitu memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, ditandai dengan ketebalan seresah dan anostory, serta banyaknya jumlah cacing tanah dan casing. Permasalahan yang dapat dilihat pada lahan adalah lahan terserang hama dan penyakit, di mana hama yang menyerang adalah kutu dan serangga, sedangkan penyakit yang menyerang adalah jamur. Berdasarkan hasil pengamatan pada ketiga lahan, dapat disimpulkan bahwa pada lahan monokultur, yaitu lahan jagung, potensi lahan terdegradasi sedang. Hal ini dikarenakan penanaman pada lahan ini terdapat pada daerah yang berbentuk wilayah bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan lereng 15 hingga 30%, serta adanya pengolahan lahan secara intensif. Pada lahan polikultur, yaitu lahan yang ditanami oleh tanaman bawang dan selada, potensi lahan terdegradasinya ringan karena produktivitas lahan masih cukup baik dan memiliki aerasi yang baik. Namun pada lahan ini, jumlah tanaman penutupnya kurang karena dilakukan penyiangan yang terlalu bersih pada lahan. Pada lahan perkebunan jeruk, potensi lahan terdegradasinya ringan karena tanah ditutupi oleh tanaman penutup tanah. Keberadaan tanaman penutup tanah ini mampu menentukan tingkat erosi tanah yang terjadi. Jenis penggunaan lahan atau penutup
Vegetasi berperan terhadap proses degradasi lahan. Namun pada lahan tersebut, tanamannya terlihat kering dan tidak terlalu terurus.